ya, eksponensial. Nah, pertanyaan sederhana, kenapa uang itu bisa ekspansi? Mungkin kalau jawaban sederhananya adalah mencetak uang, tapi itu kan gue yakin kalian nggak puas, karena itu yang selalu gue ngomong ya di video YouTube gue, kalian udah tahu. Tapi ini adalah sistem yang sebenarnya terjadi, yaitu fractional reserve banking. Ya. Apa sih fractional reserve banking ini? Jadi ini adalah sistem kenapa uang itu bisa beredar banyak sekali. Kenapa money supply itu bisa banyak sekali. Rahasianya seperti ini. Ketika lu deposit uang ke bank, let's say kita pakai dolar aja ya. Kita nggak pakai mata uang di sini, kita pakai dolar. Lu deposit $1.000 ke bank. Bank itu, ya itu ada aturannya untuk simpan reserve 10% dari lu punya total uang yang lu depositkan. Jadi kalau kita sekarang rame-rame, misalnya kita di Bank of America ya, kita deposit semua duitnya, kita tarik semuanya, mereka nggak punya duitnya. Karena sistem fractional reserve ini. Jadi mereka sebenarnya nggak punya uang yang mereka janjikan, mereka pegangin lu. Ketika lu taruh 1.000, mereka pegang 100. Ya. Dan 900-nya sisanya diapain? Itu dipinjamkan ke orang lain. Jadi orang lain butuh rumah, orang lain butuh mobil, mereka taruh situ. Mereka butuh KPR, dikasih pakai 900 punya lu. Nah 900 ini punya lu, ya kan? Itu kan nggak semuanya di spending. Misalnya kontraktor ngambil utang, dia kan nggak langsung spending buat bayar kulinya. Yang dilakukan adalah apa? 900 tadi itu ditaruh lagi ke bank yang sama. Ketika banknya dapat 900 ini sebenarnya sudah dari hutang. Jadi lu paham kenapa semua uang kertas itu riba dan semua angka-angka itu riba. Karena ketika 900 ini balik ke bank yang sama, balik lagi dia ambil lagi 10% yaitu 90. Dan dia ada sisa lagi nih 810. Nah, bayangin. Ya. 810-nya diapain? Dipinjemin lagi. Bayangin. Ya, 810 dipinjemin ke orang misalnya mau buka toko roti. Nah, yang buka toko roti ini kan nggak langsung beli-beli barang. Dia nggak langsung bayar kontraktor. Yang punya toko roti di 810 dia masukin lagi ya. Reserve-nya 81 jadinya. Dia pegang 81. 10% dari 810 yang punya toko roti ini. Nah, yang mau bikin toko roti ini lagi 729 dari dia itu dipinjemin lagi ke orang ya. Jadi banknya pada di akhir 3 siklus, ini baru 3, ini turunnya 7 ke bawah ya. Dari akhir siklus 3 orang ini ya. Di sistemnya total peredaran uang itu ada 3.439, sedangkan banknya hanya punya 271. Ini kenapa uangnya ekspansi ya. Jadi jawabannya mainannya curang. Mereka bisa cetak uang. Jadi cara nyetak uang tuh bukan cuma dari bank sentral. Itu orang-orang salah paham. Tapi bank-banknya sendiri itu nyetak uang dengan cara seperti ini. Namanya fractional reserve banking. Ya. Ini praktik yang kan ini semuanya hutang basically ya. 1.000 yang awal kan 900 itu punya 1.000 yang awal. Jadi 900 itu hutang, formatnya itu hutang sebenarnya. Terus dihutang itu dihutangin lagi ke orang lain. Makanya semua angka yang ada di rekening lu, semua uang yang lu pernah pakai itu adalah sistem riba. Semuanya hutang. Jadi orang banyak yang nggak paham bahwa uang kertas yang lu pegang adalah hutang. Karena sistem ini ya. Jadi paham kalian sampai sini. Nah ini sebuah data ya. Bitcoin lawan semua store of value yang ada. Ini FNQ ini apa? Buat yang nggak ngerti. Ini Vanguard punya real estate ya. Jadi ini index fund tapi untuk real estate. Jadi kalau properti itu bisa diukur ya pakai FNQ ini. Jadi kalau mau beli properti, lu malas ngurusnya, lu bisa pakai index fund FNQ. Ini ada international market FXUS itu kan total international market Vanguard juga. Ada emerging market, ada gold GLD di sini ya, ada growth, ada value. Dan ada S&P 500 juga. Dan ada total world stock. Jadi world stock itu apa? Kalau lu beli semua saham di dunia, itu di nama benchmarknya FTSE ya. FTSE Index. Itu lu capture semuanya ya, saham satu dunia. Itu adalah investasi terbaik sebenarnya. Kalau misalnya untuk orang zaman dulu store of value. Tapi kalau kita bandingkan sama Bitcoin di sini, ini ada yang oranye, ya kan, ada yang merah, ada yang hijau. Nah, lu pilih. Dari semuanya lu mau aset kelas yang mana? Itu emas juga ada tuh ya. GLD itu yang warna merah tuh 71,16%. Yang kata orang naik paling tinggi kan? Enggak, kalah jauh sama Bitcoin. Itu paling tinggi terakhir itu emas ya. Lu perhatiin 71,16%. Tapi lu kalau lihat ya, bahkan yang paling bawah nih FNQ, real estate itu minus 12,64%. Jadi properti ya selama mungkin 5 tahun terakhir itu minus. Dan ini ya kita bisa lihat ini value stock, ada juga growth stock di sini yang isinya banyak tech stock besar. Semuanya nggak ada yang bisa outperform Bitcoin, dan Bitcoin adalah aset terbaik. Jadi orang-orang kaya itu tahu bahwa uang kertasnya sampah, uang kertasnya riba, uang kertasnya harus dibuang. Nah mereka buangnya ke tempat-tempat ini ya. Jadi yang gue kasih chart di sini adalah ini buangan orang-orang paling kaya di dunia. Mereka antara beli world stock itu kayak misalnya Norges Bank itu belinya semuanya. Mereka jadi beli 8.000 saham langsung. Jadi kalau lu beli tickernya VT itu lu beli 8.000 saham langsung. Itu biasanya investasi terbaik, tapi kalah sama Bitcoin. Atau mereka lari beli emas, atau mereka lari beli real estate atau growth fund atau yang lain. Ya. Jadi orang kaya itu paham betul
Semua orang kaya di dunia, Indonesia juga paham betul. Ya, tidak ada konglomerat yang hoarding cash itu banyak gitu. Cash IDR itu nggak ada ya. Karena itu mereka sama aja kayak joker gitu, dibakar gitu. Mereka tahu itu kayak dibakar. Jadi nggak ada yang pernah hoarding cash. Mereka semuanya beli aset. Dan ini adalah aset-aset yang paling banyak dibeli. Ini adalah M2 money supply. Jadi kalau lu cara ngelihatnya inflasi ya, menurut definisi gue itu apa? Adalah peredaran uangnya. Jumlah uang yang beredarnya. Nanti gue akan bilang ya, kenapa data-data yang dikasih misalnya 1%, 2% itu semuanya bullshit. Karena itu semuanya di cherry pick datanya. Jadi datanya data-data yang dipilih-pilah biar kelihatan inflasinya bagus. Padahal di lapangannya itu berbeda. Memang secara teori Keynesian betul inflasinya segitu. Dihitungnya mungkin ya ada caranya untuk hitung itu betul. Tapi kita berdua tahu gitu loh. Di lapangan tuh hal yang berbeda. Ini M2 supply ya. Jadi kita lihat yang merah ini M2 supply dan yang putih ini adalah harga dari Bitcoin. Ini kita lihat tracking hampir similar ya. Ini hampir mirip. Kenapa? Karena jumlah uang yang beredar itu lari, gue bilang tadi, store of value-nya. Ya. Orang zaman dulu larinya kemana? Gampang banget jawabannya. Emak bapak lu yang orang kaya mungkin properti dan juga tanah. Karena mereka tahu itu scarce dan desirable. Orang mau punya rumah di Pondok Indah. Jadi ketika mereka punya rumah satu di Menteng, mereka beli lagi di Pondok Indah rumah keduanya. Kalau misalnya mereka belum mau jual dulu, mereka sewain dulu. Itu standar practice. Tapi itu akhirnya bikin apa? Bikin anak-anak seperti kita yang generasi Z itu nggak bisa beli rumah. Karena mereka corner marketnya semua. Sama dengan market jam tangan, itu di corner juga. Sama dengan market lukisan, di corner juga gitu loh. Jadi orang-orang kaya ini paham untuk beli sesuatu yang diinginkan oleh banyak orang. Ya, fundamental itu. Sesuatu yang diinginkan banyak orang. Gue jarang dengar orang kaya itu kaya dari beli public stock. Hampir tidak pernah. Mereka issue stoknya sendiri. Mereka bikin sahamnya sendiri. Contohnya seperti Warren Buffett. Dia bukan kaya dari cuman beli-beli saham. Portofolio dia publik yang terbuka itu nggak semua sahamnya. Berkshire Energy pun tidak dimasukin gitu. Jadi lu nggak bisa lihat gitu posisi dia kecuali lu buka annual letternya, lu baru bisa lihat tuh Berkshire Energy isinya apa aja. Dia punya konglomerasi besar sekali perusahaan energi ya. Karena itu sahamnya dimasukin konsolidasi semua ke Berkshire jadi listed company. Dia itu bukan kaya cuman dari analis saham terus beli-beli, enggak, bukan itu. Dan dia kaya dari float asuransinya yang namanya Geico. Jadi orang kaya itu dia antara dia bikin saham atau enggak dia berinvestasi di sesuatu yang scarce dan desirable. Dia beli gedung contohnya. Yang orang lain mau sewain untuk kantornya ada di sana. Nah, inflasi ini pajak tersembunyi menurut gua. Karena kalau kita lihat datanya dari 2014 ya, ini 6,4 dan sekarang itu sekitar katanya kan udah mau ke 1 nih ya. Tapi apakah faktanya begitu? Ya. Kita berdua tahu, ya kalau lu jajan di pasar, lu pasti paham, apalagi pedagang, lu tahu ini angkanya, ya sorry itu saya ini angka bullshit lah ya. Ini cuman angka yang, ya gue bisa bilang namanya di cherry pick gitu, jadi ada yang dimasukin, ada yang dikeluarin, dan ini bukan jadi acuan untuk kita investor sebenarnya. Karena gini, kalau lu ngomong sama any investor di Indonesia, contohnya, lu kalau bilang hurdle rate Indonesia itu 1%, lu diketawain. Hurdle rate itu apa? Itu biasanya angka ya di mana mereka mau diskon free cash flow ke depannya. Jadi kalau lu ngomong sama private equity investor, lu mau jadi general partner nih, lu kalau tawarin investasi misalnya 8% setahun, lu diketawain pasti. Tapi kan secara teori menang dari inflasi. Kenapa lu nggak mau return 8% di Indonesia? Kan lu tahu inflasi bukan segini. Lu kalah sama cost of capital-nya. Gitu. Jadi ketika lu adalah seorang investor, lu mau taruh duit di venture capital, mau taruh duit di private equity, lu tidak mau returnnya tuh 2%. 5% lu nggak mau. Lu pasti mau minimal 15%. Karena lu ada resiko yang lu ambil di sana. Ya. Jadi dari situ kita bisa paham bahwa real rate inflasi Indonesia itu bukan segini. Kita ngomong real rate ya, bukan yang dihitung dengan teori Keynesian. Ini fakta di lapangan, kita tahu. Gue yang paling tahu fakta ini. Kenapa? Karena gue adalah orang yang